alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa li jami hamalatil qur'anil azim wa li jami qurra'il mukhlisin wa jami mufassirin wa liman fa'ati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah lumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim nab'a ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ayat ini menerangkan tentang awal-awal nanti orang yang meninggal ya itu. Watslu, dan bacakanlah wahai Muhammad, atau terangkanlah ya Muhammad wahai Muhammad, alaihim kepada mereka, maksudnya mereka itu ala qaumika atas kaummu, naba'a ay khabaro, naba'a artinya beritanya, ibnai Adam, rupanya dua anak Adam, rupanya Habila yaitu Habil, wa Qabila dan Qabil. Habil dan Qabil bil haqqi dengan sebenar-benarnya, muta'alliqun dengan berhubungan batilun yang batal. Idqarroba ketika berkorban, siapa Qabil dan Habil atau dua anaknya Nabi Adam tadi, kurbanan kepada suatu korban. Ini pas momennya ya, korban. Jadi korban itu dari kata-kata qoroba. Korban itu yaitu ma yataqarrabu bihi ilallah, sesuatu yang menyebabkan orang tersebut atau wasilah dengan korban tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut korban. Jangan sampai kok kita korban kok pengen dapat yang banyak. Nah, itu ya. Korban itu artinya itu memberi, orientasinya itu memberi bukan dapat ya itu. Ilallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa adapun korban yang di ketika itu kabesun domba, lihabilin untuk Habil, wazuruin dan juga tanam-tanaman atau sayur-sayuran gitu, liqabilin untuk Qabil. Kabesun domba, kabesun dari khobar kok kabesun itu sengeniri pita guru di demo anak muridnya. Wahwa kan jadi mubtada, wahwa adapun korban itu kabesun, khobar karena isim mufrad, alamat rafa'nya yaitu domatun dohirotun, domah yang nyata, kabesun gitu Pak ya. Ka itu balungan kalimat, bukan ka tasbih gitu ya. Ka ba sin itu balungan kalimat, pokok kalimat hurufnya. Lah kok nak kapnya itu kap tasbih dak mah mek basun ngono tok. Dadi basi. Tengok Ripita jadi sedih gara-gara dengar Pak Guru Tamrin kabeh sin memang. Wong khobar kok kabeh sin ya kan. Khobar ya dibaca rafa karena dia isim mufrad. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lihabilin untuk Habil. Jadi Habil itu korbannya pakai kambing, Qabil korbannya pakai tanaman gitu. La fatuqbila maka lalu diterima
min ahadima dari salah satunya, fatukubila maka diterima apa korban, min ahadima dari salah satu Qabil dan Habil tadi. Wawa adapun yang diterima atau yang diterima itu Habilun, yang korbannya Habil. Nah, gitu ya. Jadi korbannya Habil yang diterima ya berupa kambing tadi, gitu. Gitu. Maksudnya yang diterima korbannya Habil, gitu. Bi'ana zalat, padahal Habil tuh bentuknya jelek orangnya. Qabil tuh ganteng, wong dia buatan surga. Dan pasangannya itu ya cuanti, wong buatan surga. Kalau yang Habil ini kan sudah buatan dunia, tipu-tipu sekarang ini ya kan itu. Jadi sudah ya macam dunia nih lah, kan beda. Bi'anna zalat, gambarannya ini cara penerimaan korban zaman dulu ya kan. Untung tidak diperlakukan Allah zaman sekarang. Cara diterimanya korban zaman dulu itu bi'anna zalat, gambarannya jika turun apa narun api minas samai dari langit, fa'akalat maka memakan apa api tersebut kurbanahu kepada korbannya Habil. Coba kalau korban sekarang ya kan, nunggu pokok dijejer ya kan, nunggu api dari langit, nah, nanti kambingnya itu dimakan api, akhirnya kita tidak nyicip ya kan itu. Entah mau korban tidak, enggak nyicip ya kan itu. Kalau sekarang kan tidak, ya disembelih kita boleh memakannya, itu enaknya begitu. Qolal mu'alif habis di sini maksudnya tuh Pak, gitu. Kok bukan kok jadi kambing panggang ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah itu, jadi korban yang diterima oleh Allah tadi dengan tanda bahwa ada api yang memakan korban tadi, korbannya Habil berupa kambing. Kenapa korban akikoh rata-rata dari dulu kok yang terbaik itu kambing? Karena kata para ulama, andekan ya kan, kerbau atau sapi atau unta itu yang terbaik, tentu ketika pergantian korban antara Nabi Ismail dari Allah itu tetap diganti unta atau sapi, ternyata gantinya adalah kambing. Nah itu begitu ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Dan kambing itu makanan daging senengannya Kanjeng Nabi. Ganti kalau Pak Muflis kok korbannya kambing ya enggak nyicip kawannya ya kan, Pak gurunya enggak nyicip juga gitu. Walam yataqabbal, dan tidak diterima siapa minal akhori dari yang lain. Wawa adapun yang tidak diterima itu Qabilun, korbannya Qabil. Karena enggak diterima, emosi ya kan itu. Emosi dia, karena emosi fagodoba, maka lalu marah siapa Qabil. Wat maro, dan menyimpan siapa Qabil al hasada kepada dengki atau sakit hati fi nafsihi di dalam hatinya. Nah, itu dendam dia. Jadi atmarul hasad ya disebut dendam, itu atmarul hasad, menyimpan kebencian di dalam hati kepada orang lain, itu disebut dendam. Lah dendamnya ini disimpannya dia ila an hajja, hingga jika kok berhaji siapa Adamu, Nabi Adam. Jadi ceritanya tinggalnya itu waktu itu tidak di Mekah, tinggalnya di Aden kalau daerahnya itu, kalau dalam tafsir Sawi ya, Aden, daerah Aden. Nah itu ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Maka ketika nanti Nabi Adam itu berhaji sama Sayyidah Hawa ibu kita, maka qala berkata siapa Qabil lahu kepada Habil, la aqtulannak, maka benar-benar tentu pasti akan membunuh siapa aku kepadamu. Qala maka berkata siapa Habil, lima, kenapa kamu kok mau bunuh aku? Qala maka berkata siapa Qabil, litaqabbala qurbanika, karena diterimanya korbanmu duni, bukan korbanku. Jadi orang iri dengki ya, itu kita nggak usah kaget ya.
Orang iri, dengki, nggak seneng, benci, itu dari mulai Nabi Adam, ya kan, hingga yaumul kiamah itu pasti ada terus. Kalau kita berpikir supaya orang dengki, iri, benci itu nggak ada, itu ya orang gila kata sahabat Umar. Nah, itu begitu. Kita berharap di dunia ini kok orang senang semua dengan kita, cocok semua dengan kita, maka kata sahabat Umar tuh kamu tuh orang gila. Nah, itu seperti itu. Walal mu'alif rahimahullah. Namanya dunia ya begitu, ada yang senang, ada yang tidak senang. Biarpun itu kebaikan. Biarpun itu kebaikan, tetap ada yang tidak senang. Karena contohnya dari awal mualasal dulu begitu. Ini kan perkara baik, ya tetap ada yang tidak senang. Sampai hari kiamat besok ya begitu, ya. Jadi Pak Sekdes jangan kecil hati, mau ada kebijakan-kebijakan, kok nanti RT-nya nggak seneng, kadusnya nggak seneng, atau warganya nggak seneng, itu biasa. Paling ya kalau nak bales ya itu coret wae gitu tadi, ya kan itu. Kalau lu alif rahimah itu begitu ya. Tapi ya jangan kejem amat lah Pak Sekdes ya. Kalau kayak Pak Kadus tuh loh, nah tuh dia baik sekali, dia tidak ada dicoret-coret, dibelainya kalau nak dicoret, nah, itu begitu. Nah, dari dulu itu seperti itu. Jadi pokoknya kita berbuat baiklah. Perkara orang lain terserah orang lain. Pokok orientasi hidup kita itu bagaimana kita selalu berbuat baik sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Perkara orang lain nak baik nak tidak, nak senang nak tidak, dengan kita berbuat baik tadi, yaitu bukan urusan kita. Itu. Andai kan Pak Kadus, Pak Sekdes, Pak Imam kok sudah pada berbuat baik, kok ada yang tidak baik, ya itu ya cobaan untuk kita, ya. Kita harus kembalikan kepada tauhidnya. Nanti tauhid af'al, apapun yang diucapkan orang itu, apapun yang dikerjakan orang itu, kalau Allah nggak izin, ya tidak bakal terjadi. Dia bisa ngucap, tidak bakal terjadi orang itu bisa berbuat. Nah itu begitu. Modelannya Pak Kadus hilang, sawitnya Pak Janis hilang, lah itu kalau asal langsung tauhidnya masuk, set. Nah, oh iya, kalau Allah tidak izin ya enggak terjadi. Jadi kalau dengan tauhid yang mantap itu Mbah Dur ya, nanti Mbah Dur tidak kecewa lagi kalau modelan di babak kanti itu ya. Alal ma'alif rahimahullah. Oh, kalau Allah izin ya hilang. Kalau Allah tidak izin tidak hilang. Balikkan ke tauhidnya. Kambing umpama bagi itu begitu. Tapi Pak mau diusahai di wirid-wirid supaya balik gitu, ya boleh, namanya usaha ya. Tapi andekan kok betul balik, jangan sampai kita berkeyakinan bahwa baliknya itu karena wiridnya. Rumusnya itu ya. Itu nanti kalau tauhid yang tingkat tinggi termasuk musyrik, termasuk syirik. Nah itu begitu. Nah, walal ma'alif rahimullah itu begitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah sampai ngaji di malam Sabtu itu di tauhidnya itu, nanti tauhid itu tentang Allah itu ada 3, apa namanya, dat, sifat dan af'al. Nah itu ya. Oh, dat, sifat, af'al, asma, 4 ya jadinya gitu. Lah af'al ya begitu, terserah Allah gitu. Jadi apapun yang dikerjakan orang, yang diucapkan orang lain kepada kita, entah baik entah buruk, itu kalau Allah izin ya terjadi, kalau enggak ya terjadi. Nah gitu. Sama umpama itu. Jangan pernah kita kok katanya wah hebat, nggak mempan di santet, nggak bisa. Kalau Allah izin ya tetap mempan. Nanti kan wayahnya terdirinya mati ya mati betul. Tapi kalau kita belajar tauhid, kita yakin matinya atau mempannya itu karena izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya cuma begitu. Nah, ya, tauhid itu bedanya cuma begitu. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusnya cuma begitu. Kalau Allah izin ya begitu, enggak ya begitu. Itu begitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Sudah bisa dipahami ya? Itu diyakinkan di dalam hati, tauhid seperti itu dilatih sedikit demi sedikit.
Hah? Nubuh. Oh, ya itu kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak ya mati, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak mati. Memang begitu wae. Kalau mu'alif lah kita tuh siapa mana disantet orang kok tidak terima? Lo Nabi itu loh dalam hadisnya tuh pernah disantet orang, ya, bukan racun, santet itu bang, santet oleh orang Yahudi. Kalau dalam apanya itu, disihir ya, sihir. Ya besok kita santet lah mudahnya Pak Janis ya, ya, ya terdemam betul, itu ya, oh sakit betul Nabi itu. Lah di zaman itu sahabat tuh ya udah heran, wong Nabi kok sampai kena, ya enggak heran begitu. Nabi itu perang mau sakit betul, kekeprok ya sakit betul, berdarah betul. Kalau kita kan enggak, biar jaduk Kang Didi ya. Mau enggak mempan, enggak begitu kalau zaman itu. Zaman itu tuh apa tauhid atau keyakinan tuh yakin betul bahwa semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Bukan ayat kursi. Apa itu? Muawidaten ya, al-falak an-nas itu. Nah, itu seperti itu. Jadi ayat-ayat Quran itu walaupun nanti dalam susunannya di Al-Quran atau urutan asbabun nuzulnya itu begitu, tapi nanti ada ayat-ayat itu atau surat-surat itu yang turunnya tuh bolak-balik. Namanya takrirun nuzul kalau dalam ulumul Qur'annya ya. Bolak-baliknya turun. Contoh surat Ikhlas itu bolak-balik turunnya. Contoh surat ayat tentang roh itu ya bolak-balik turunnya. Nah, karena gini, ibarat mungkin Nabi dakwah di Matagual, mungkin beliau nanti dakwah di Kutoboya, yang Kutoboya belum dengar, maka ada orang tanya lagi, ya dijelaskan lagi, turun ayat lah, lagi sama seperti itu. Itu namanya takrirun nuzul, bolak-baliknya turun ayat itu atau surat, termasuklah surat Ikhlas, termasuklah surat Fatihah, termasuklah surat tentang roh dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, ada nanti definisinya tersendiri ya. Itu kalau kalian belajar ulumul Quran itu begitu nanti. Jadi orang ini kembali kepada ini bahwasanya Qabil tadi pokoknya dalam hati itu jengkel, benci, hasud, ingin membunuh Habil. Ditunggunya sampai ketika Nabi Adam nanti berangkat haji. Itu intinya dalam ayat ini itu kita tahu bahwa hidup ini pokoknya kita orientasinya berbuat baik. Nah orang paham dengan kebaikan kita atau tidak, nah orang nampak atau tidak, nah orang tahu atau tidak, nah orang itu menghargai atau tidak, yang penting tetap kita berbuat baik sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul. Itu caranya begitu. Jadi nanti kita menjadi tenang. Jangan kok Pak Sekdes baru begini, wong dibangunkan dibuat yang baik kok tidak terima, kita akhirnya merunyam tidak karu-karuan. Nah, kalau tidak tahu cara seperti ini ya begitu kita. Nah, akhirnya kalau dengan adanya ayat ini kita menjadi tahu bahwa yang penting kita berbuat baik sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul. Andaikan di pemerintahan ya sesuai dengan undang-undang pemerintah. Andaikan dalam agama ya sesuai dengan aturannya Allah, hukum-hukumnya Nabi, syariatnya Nabi. Ya perkara ada yang dengki, iri atau tidak cocok itu sudah sunatullah begitu ya, itu begitu ya, cobaan untuk kita juga gitu. Hati kita bagaimana dengan adanya itu gitu. Apakah lemah, apakah kuat, apakah hilang, apa tetap berjalan sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul. Apakah ya kadang merajuk barang ya? Ini saya pesani ya, kalau kalian kok tentang agamanya Allah dan Rasul, andaikan ada yang tidak cocok dengan kalian, jangan kalian merajuk. Tekornya double. Ini umpama ya kan, itu Pak Janis kan sama Pak Rosa kan pakai sarak itu. Nah nanti umpama ya kan Pak Sekdes itu debati Pak Rosa, pakai sarak kok gini. Akhirnya Pak Rosa merajuk, tidak masjid lagi, tidak ada lagi. Nah, itu double tekornya. Itu. Double. Lah wong permasalahannya dengan makhluk kok merajuknya dengan Allah. Itu begitu loh. Jadi jangan begitu, kita latihan gitu. Tetap berjalan sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul gitu ya.
Kalau seperti itu ya sesuai ini dari zaman Nabi Adam hingga besok di yaumul kiamah itu tetap ada namanya hasud. Bahkan nanti di riwayat tuh sampai ke akhirat. Gitu. Sampai ada nanti suatu saat saya ceritakan ketika ada pembahasannya. Entah hadisnya entah apa besok. Gitu. Nanti ketemu. Tetap walaupun di akhirat hasud atau dengki itu tetap ada. Itu begitu. Bahkan dari golongan malaikat itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi penyebabnya hasud atau dengkinya tadi karena korbannya diterima, korbannya saudaranya diterima, korban dia tidak diterima. Lah, dendamnya untuk pelaksanaan dendamnya tadi nunggu nanti Nabi Adam berangkat haji. Berarti ya di bulan Dzulhijjah kejadian ini ya. Itu. Qala, maka berkata siapa Habil, innama yataqabbalu, sesungguhnya semestinya menerima siapa Allah minal muttaqina, dari orang-orang yang bertakwa. Diterima dan tidaknya amal itu bukan wilayah kita lagi, bukan wilayah kita tidak ada yang tahu amal mana dari kita pagi atau dari kecil sampai kita mati atau dari kita tidur tuh yang diterima Allah tuh yang mana tuh tidak ada yang tahu. Satupun manusia tidak dikasih tahu, itu wilayahnya Allah. Jadi kita jangan pernah ngomong kalau kamu macam itu nanti tidak diterima amalmu, itu bukan wilayah kita. Andaikan kita nak bahas itu sah atau tidak sah, nah itu caranya begitu Bang Riwat ya. Kalau masalah diterima tidak diterima itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayah kita cuman belajar sah apa tidak sah, benar apa tidak menurut syariat. Selepas itu bukan wilayah kita lagi, tapi wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatifnya Allah itu, hak sekena gue itu fi'lu kulli mumkinin au tatsrukhu, terserah Allah nak diterima atau tidak, nak dikerjakan atau tidak. Nah gitu. Nah itu ya, itu seperti itu. Jadi ingat-ingat itu. Jadi jangan sok-sok kita dekat dengan Allah perasaan kita lah hebat ya kan, jangan. Sama-sama ndak tahu loh, kita surganya ndak jelas. Kadang sudah aneh-aneh macam-macam sok-sokan ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ini jawabannya Habil, ya terserah kamu lah Bil Qabil. La in basatta, jika mengulurkan atau membuka siapa engkau ilayya kepadaku, yadaka kepada tanganmu, lam ini lam kosam ya, lain, maka tentu pasti jika kau andekan basatta membuka siapa engkau atau memajukan loh, memanjangkan, madatta artinya memanjangkan siapa engkau ilayya kepadaku, yadaka kepada tanganmu, litaktulani untuk membunuh siapa engkau nih kepadaku, ma'ana maka tidak akan siapa saya, tidak akan itu bibasiti akan memanjangkan atau menangkis atau membalas yadaya kepada tanganku, ilaika kepadamu, liaktulaka untuk membalas membunuhmu. Terserahlah Bil apa Qabil, nak kau bunuh aku itu bukan urusan aku masalah diterima dan tidaknya. Namun andaikan kamu nak bunuh aku tidak akan membalas, pasrah aku nyok. Nah, ibaratnya gitu. Kalau Pak Jaris enggak bisa silat dulu, nah kan itu. Ini tidak, sangat pasrahnya saking yakinnya kepada Allah, tidak akan mau membalas. Karena di zaman itu dia tahu, karena belum ada proses pembunuhan zaman itu, belum ada. Ya baru akan terjadi ini gitu loh. Maka tidak paham untuk membela diri atau membalas ataupun ganti membunuh belum ada. Ini belum terjadi kata-kata ini, pembunuhan itu. Namun andaikan kok mau dibunuh itu dia tidak akan membalas, bahkan nangkis tidak. Maka kata-kata ma'ana bibasiti yadaya itu artinya menangkis atau menahan tidak. Nah, terserahlah, nah gitu ya. Nah, liaktulaka untuk membunuhmu, pokoknya enggak balas dak. Kenapa kok begitu? Ini sesungguhnya saya itu akhafu,
takut siapa saya? Allah, kepada Allah, Rabbal alamina, Tuhannya seluruh alam. Jadi ini untuk peringatan di kita ya. Artinya walaupun Qabil itu lahirnya di surga atau ibaratnya produk dari surga, tidak menjamin bahwa ini nanti menjadi baik. Nah, termasuklah iblis ya, itu kan di sana juga. Bahkan ibaratnya tuh penghuni surga, ya belum tentu nanti menjadi baik. Sama dengan kita, jangan pepeh kita pegawai sara atau kita ustadz atau kita dai atau apapun itu, kok merasa lebih baik dari yang lain, lebih suci atau lebih diterima oleh Allah daripada yang lainnya, maka itu tidak akan begitu. Jadi yang menjadikan kita itu semakin dekat dengan Allah itu yang benar-benar ketakutan kita atau pengabdian kita atau pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya paling tinggi-tingginya derajat manusia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah. Lah takwa itu baru nanti definisinya macam-macam. Takut kepada Allah fikot lika di dalam membunuhmu. Inni uridu ang tubawwi'u bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Ini sesungguhnya saya itu uridu, menginginkan siapa saya, ang tabu'a, jika membawa siapa engkau, aitarji'a, artinya kembali siapa engkau biismi, dengan membawa dosaku, biismi kotli, dengan dosa engkau membunuhku, wa ismika, dan juga dosamu sendiri, allati yaitu dosa irtakabta yang mengerjakan siapa engkau kepada dosa, mingkobli, dari sebelum membunuhku. Fataku, maka akan ada siapa engkau, ada itu min ashabin nari, dari golongan-golongan orang-orang yang akan meninggali atau menduduki neraka. Wala uridu, dan tidak menginginkan siapa saya an abu'a, jika memikul siapa saya biismika, dengan dosamu, idza kutil tuka, ketika membunuh siapa saya kepadamu, fa'aku, maka ada siapa saya itu minhum, dari golongan mereka. Maka kata Nabi, orang Islam dengan orang Islam kok dia saling bunuh, ya kan? Bukan karena adanya perang atau apa, maka yang membunuh ya di neraka, yang terbunuh juga di neraka. Kenapa kok kalau yang sahabat itu heran, kalau yang membunuh wajar lah ya Nabi, ini yang dibunuh macam mana kok ya ke neraka? Sebenarnya dia itu nak bunuh juga, tapi karena keduluan dibunuh, ya dia jadi korban. Makanya yang membunuh dan yang dibunuh ke neraka. Bahkan gini ya, ijma para ulama itu begini. Asal orang Islam itu kalau kepada sama manusia kok belum membunuh, dan kepada Allah tuh tidak musyrik, ya, maka itu ibaratnya tuh masih agak aman. Artinya masih standar, masih mudah istilahnya tuh untuk proses pemaafan. Nah itu seperti itu. Jadi satu, tidak membunuh asal sesama manusia. Kalau kepada Allah tidak syirik tadi, ya kan, tidak kafir lah, maka itu masih ada harapan. Nah intinya begitu. Wadzalika, dan sedemikian itu jasa, wadzalika, dan adapun demikian membunuh itu jasa, demikian min ashabin nar gitu ya, demikian nanti dimasukkan ke neraka, itu jasa udzolimina, balasan atau ganjarannya orang-orang yang dolim. Wis pokoknya bagaimanapun caranya kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul. Tidak ada orang yang seberuntung dan sebahagia orang yang berbuat baik, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada sedikit pun orang yang berbuat baik itu, tidak ada sedikit pun yang merugi, baik di dunia maupun
di akhirat. Itu caranya gitu. Jadi kita berusaha macam mana supaya menjadi orang yang orientasinya itu berbuat baik, tujuan hidupnya untuk menambah kebaikan. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatawa'at maka menggoda, aizuyinat artinya menghiasi, lahu kepada Qabil apa nafsuhu, nafsunya Qabil, qatla akhihi kepada membunuh saudaranya Qabil. Karena nafsunya, keinginannya tadi tidak bisa ngerem, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka terjadilah faqatalahu, maka membunuh siapa Qabil hu kepada Habil. Nah setelah terbunuh ya fa'asbaha maka menjadi aifasora, artinya menjadi siapa Qabil, menjadi itu minal khosirina, termasuk orang-orang yang merugi. Ruginya tadi bikotlihi dengan membunuh Habil. Walam yurid dan tidak menginginkan siapa Habil maka pada sesuatu. Walam yurid dan tidak menginginkan siapa Habil maka pada sesuatu yasna'u yang berbuat siapa Qabil bihi dengan Habil. Li'annahu karena sesungguhnya Habil itu awwalu mayitin, awal mayit ala wajhil arti yang ada di bumi ini, min bani Adama dari golongan anak Adam. Jadi orang mati pertama kali itu Habil, yo gara-gara nafsu, gara-gara iri, dengki dan penyakit hati. Itu seperti itu. Karena belum ada pernah orang nengok orang mati, maka si Qabil ini bingung. Yo karena bingung, fahamalahu maka memikul siapa Qabil hu kepada Habil yang sudah mati tadi, ala dhorihi di atas pundaknya atau punggungnya. Kulu kilir bawa jasad daripada saudaranya. Itu begitu. Nah, dalam riwayat itu bahwasanya itu nanti darahnya tuh dihisap oleh bumi, seperti bumi itu minum. Nah, itu seperti itu kalau dalam tafsir Sawi ya. Ruyak lama kotala ibnu Adam akhahu rojafat, bergetar apa bumi, biman dengan apapun itu alaih yang ada di bumi, sab'ata ayamin semalama 7 hari. Ya, jadi ketika Qabil itu dibunuh, Qabil itu bunuh Habil ya, mati betul si Habil itu, bumi ini bergetar selama 7 hari. Wasuribat dan meminum apa ala ardu bumi, damul maktuli darahnya orang yang terbunuh, kamatus riba seperti diminum apa almau air. Jadi bumi itu asal nengok darah tuh langsung sut gitu. Akhirnya darahnya sampai habis. Maka karena kejadian itu fanadahu maka lalu memanggilhu kepada bumi siapa Allah ya Qabil ya. Ya Qabil wahai Qabil. Aina itu di mana aku adapun saudaramu Habil, ya rupanya Habil. Faqala maka berkata siapa Qabil, ma'adri aku tidak tahu ya Allah, ma kuntu alaihi saya tidak bersamanya. Rokiban dalam bersamanya, rokiban ngintip-ngintip artinya tuh nengok dia gitu. Faqala maka lalu berkata siapa Allah lalu kepada Habil, inna dama akhika sesungguhnya darah saudaramu, layunadini sudah memanggil-manggil apa darah saudaramu nih kepadaku minal arti di bumi. Falima maka kenapa kotalta membunuh siapa engkau akhoka kepada saudaramu? Faqala maka berkata siapa Habil, fa'aina damu maka di mana ya Allah darahnya si Habil tadi? Ingkung tu kotal tuhu jika aku kok membunuhnya. Faharroma maka lalu aku mengharamkan siapa Allah ala arti atas bumi, min yaumaidin dari hari mulai itu angtas riba dima'a daman jika meminum darah ba'dahu setelah kematiannya Habil abad dan selama-lamanya. Makanya sekarang kalau kok kita menyembelih apa-apa kan nggak meresep itu. Kalau dulu langsung hilang tuh darah. Zaman Qabil dan Habil. Nah, itu seperti itu. Wa yarwi dan diriwayatkan anahu sesungguhnya Qabil lama kotala ketika
membunuh siapa Qabil, Habilan kepada Habil, karena ada siapa Adamu Nabi Adam itu di Makkah, di kota Makkah. Jadi ketika Qabil membunuh Habil, itu Nabi Adam sedang berada di kota Makkah melaksanakan haji. Fastaka, maka lalu pada mengadu siapa sajaru tumbuh-tumbuhan, doharo yang nampak lahu kepada Nabi Adam. Sawaka dengan tumbuhlah pohon berduri, watagoyarot dan pada berubah apalah imatu makanan, wa khomadot dan pada menjadi asam basi apal fawakihu makanan-makanan, wa gobarat dan berdebu apal ardu bumi. Jadi dulu, nah ini dalilnya ya, yang katanya Pak Janis kemarin, termasuk tanda-tanda ada sesuatu, Allah memasih tanda sesuatu kepada kita. Contoh, ada burung gagak, ya, ada burung gagak. Biasanya orang dulu ditandai, oh terkadang nanti ada orang mati, ada nanti keadaan begini, nanti terus ada kejadian begini. Itu bukan takhayul atau tatoyur ya, sesuai dengan dasar ini. Jadi Allah tuh memberi tanda kepada sesuatu. Contoh, umumnya kalau nak hujan, umumnya ya mendung dulu. Itu gambarnya begitu. Sama dengan ini, ketika terjadi pembunuhan waktu itu, Qabil dan Habil itu, maka bumi bergetar selama 7 hari. Terus tumbuh-tumbuhan itu ya menjadi berduri-duri. Terus makanan itu, makanan yang ini baik-baik saja, itu tiba-tiba menjadi basi. Nah, itu begitu. Maka Nabi Adam berkata, faqala Adamu qad hadasa fil ardh, maka pasti terjadi sesuatu di bumi ini, hadisan sesuatu yang baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Kembali ke apa ya? Itu cerita dikit wae tentang masalah waktu itu. Nah, karena itu terjadi pertama kali, maka Qabil tidak tahu caranya bagaimana untuk melaksanakan saudaranya ini, sehingga dipikulnya kulu kilir, ada yang riwayatnya 40 hari, ada riwayatnya 40 bulan, ada yang riwayatnya 4 tahun dan lain sebagainya. Maka karena saking capeknya, saking tidak tahunya, faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata ajastu an akuna misla dal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Satu ayat lagi ya. Jadi maka karena tidak tahu itu, fabasa maka lalu mengutus siapa Allah ghuraban kepada burung. Ada yang mengartikan burung gagak, ada mengatakan burung elang. Nah, ya bahasu yang menggali siapa burung ghurab tadi fil ardi di bumi. Ayam basu artinya mengorek-ngorek siapa burung tadi fiturabi di tanah. Biman korihi dengan paruhnya, warijlaihi dan kedua kakinya. Wa yusiru dan menimbun siapa gagak tadi, burung tadi, ala ghurabin atas gagak atau burung gagak tadi, mayitin yang mati, mahu beserta timbunan tadi, khatawarohu sehingga menutup siapa gagak yang hidup kepada burung gagak yang mati tadi. Tujuannya liuria, untuk mengajari maksudnya. Nah, ini salah satu bahwa ilmu itu tidak harus menulis wae, tidak harus membaca wae, tidak harus dengar dari guru wae. Ada ilmu itu yang Allah berikan dengan kita nampak atau kita melihat, yang menjadi ilmu kita. Itu begitu sesuai dengan ayat ini. Liuria supaya menutup atau mengubur siapa Habil kepada Qabil kepada Habil, gini ya, liuria supaya menampakkan apa burung tadi kepada Habil, kaifa kepada Qabil, kaifa bagaimana yuwari menutup siapa Qabil, ayasturu artinya mengubur ya, sawata akhi kepada bangkai atau mayatnya, aijifatil akhi artinya mayatnya saudaranya.
Qala maka berkata siapa Qabil, ya wailata, celaka sekali aku, ajastu, kok sampai tidak mampu siapa saya, an aku, nah jika ada siapa saya, itu mislah hadal gurobi, seperti inilah burung. Fawaria maka menguburkan siapa aku, sawata akhi, kepada jasadnya saudaraku. Fasbaha maka menjadi siapa Qabil, menjadi itu minan nadimina, dari termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Menyesal itu pasti kemudian dari penyesalan yang paling utama, yang kata Mbah Dur kemarin ngaji di kitab Nashihul Ibad, penyesalan, lautan penyesalan ketika nanti sudah mati. Yang sudah mati itu yang soleh nyesal, apalagi yang salah. Ala hamli, atas memikul saudaranya, wa khafaro, dan menggali siapa Qabil lahu, untuk Habil, wa rohu, dan menguburkan siapa Qabil kepada Habil. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusulana bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mbak? Habis, Mbak. Habis.